dan kita kegiatan dari Parian Bakti Guru Penggerak Angkatan 10. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengawal kegiatan kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami. Nama kami puji, kini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Langsung saja kepada pemateri Parian Iris. Di sini hari ini kita belajar tentang disiplin positif. Kiranya tujuan kita untuk tentunya untuk menambah pengetahuan, kemudian setidaknya dari sini kita bisa berbuat untuk kelas. Konsep budaya positif itu ada, sabar, ini terlalu escape ya. Ada 7 poin penting. Saya rangkum di sini. Yang pertama paradigma perubahan belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima fungsi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, 7 komponen ini ketika dirangkumkan itu menjadi sebuah konsep. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Ada 7 komponen penting di dalamnya. Baik. Ini berkaitan dengan bagaimana permasalahan yang dihadapi murid di kelas. Maka kita butuh paradigma baru. Tidak sedikit masalah yang dihadapi siswa di kelas kita temukan sebagai guru. Apalagi dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah kita. Maka dari sini perlu adanya paradigma perubahan belajar. Seperti tadi ada disiplin positif, nanti akan dijelaskan dengan baik. Kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Disiplin positif. Jadi cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu hal-hal kebaikan, hal positif. Universal itu bersifat menyeluruh. Dalam konteks ini, hal-hal kebaikan yang sifatnya dipandang secara umum dan diterima secara umum oleh banyak orang, bukan hanya sebagian orang saja. Misalnya hal positif, misalnya disiplin, misalnya. Disiplin tentu secara universal, itu pandangan secara universal. Seluruh orang, seluruh kalangan, seluruh kelompok, suku, ras, dan agama tentunya memiliki pandangan yang sama. Itu yang disebut dengan universal. Jadi, kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang diharapkan adalah kesadaran dari dalam diri seorang siswa. Jadi bukan karena takut dengan suatu hal. Terkadang misalnya, karena kita bicara tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Terkadang anak itu sebenarnya bisa melakukan, tapi tinggal dilakukan karena ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Karena apa? Ketika sesuatu dilakukan tidak didasarkan dari dalam diri, maka tidak akan berhasil. Maka tidak akan berhasil. Misalnya begini, tentang sebuah peraturan dan keyakinan. Contohnya begini. Sebelum saya nanti menjelaskan pada lebar pada poin-poin berikutnya. Misalnya tentang keyakinan peraturan. Apa sih tujuan memakai helm misalnya? Apa tujuan memakai helm? Hampir sebagian orang menjawab agar tidak ditilang oleh polisi, agar bebas dari peraturan yang diterapkan oleh kepolisian misalnya. Tetapi ada hal kebajikan sebenarnya. Apa tujuannya? Yaitu keselamatan. Ketika kita mengendarai sepeda motor, ketika suatu misalnya ada kecelakaan, dengan memakai helm paling tidak kita bisa diselamatkan. Ada nilai kebajikan. Itulah yang disebut dengan keyakinan yang muncul dari dalam diri.
Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena takut dengan aturan, tapi punya keyakinan, punya hal kebajikan di dalamnya. Nah itu yang disebut dengan mengontrol diri dalam segala keadaan, memulai dari diri. Kemudian membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan juga penghargaan ataupun hukuman. Ya, saya pikir sama dijelaskan. Dan ada restitusi. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Mungkin Bapak Ibu dengar, saya pernah membawa materi tentang anti bullying itu pernah saya membawa materi itu. Jadi hukuman itu dia sifat seperti yang dijelaskan tadi, dia secara tiba-tiba. Terkadang itu sifatnya paksaan. Karena yang biasanya kita buat untuk aturan di kelas itu, karena guru langsung membuat aturan bersifat tegas dan harus dilakukan, bersifat paksaan. Hukuman ada dua, yang sifatnya verbal dan non verbal. Kalau yang verbal mungkin dengan ujaran-ujaran kebencian, kemudian yang non verbal itu yang sentuhan fisik, ya, itu sering kita lakukan. Hukuman itu adalah identitas yang gagal. Identitas yang gagal artinya anak yang awalnya itu punya masalah, tetapi ketika kita terapkan hukuman, anak bukannya bisa menemukan solusi, tetapi justru anak semakin tertekan, semakin mendapat persoalan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebutuhan dasar yang dibutuhkan saat itu. Mungkin saja misalnya karena dia terlambat, kita memberi hukuman. Ya, kau silakan lari ke lapangan sebanyak 10 kali. Itu kan hukuman. Kenapa? Karena tidak punya ada kesepakatan sebelumnya. Tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan. Nah, itu hukuman. Sementara kita tidak tahu apa alasan anak ini terlambat. Kita langsung menjudge dia. Kau salah, kau tidak memenuhi aturan. Itulah jeleknya aturan. Beda dengan keyakinan. Nah, maka dari itu, kita sebagai guru, kita bisa saat ini kita juga merefleksi. Saya dan teman-teman bisa merefleksi itu. Kenapa? Kita tidak tahu kebutuhan dasarnya. Mungkin dia dari rumahnya ada masalah. Mungkin dia tidak di rumah ada masalah orang tua. Misalnya kebutuhan dasarnya dihargai, tidak dipenuhi hal itu. Misalnya hari ini mamanya dia memaksa orang tuanya berikan saya uang 5.000 untuk mengerjakan tugas membeli apa misalnya alat peraga misalnya. Tapi tidak diberikan. Itu kan dia ketika itu diperhatikan, itu salah satu kebutuhan manusia. Tetapi ketika itu tidak penuhi menyebabkan anak terlambat, terus kita memberikan hukuman di sekolah, memang tidak akan memberikan solusi. Nah, berikut konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan didiskusikan oleh murid dan guru. Nah, konsekuensi misalnya begini. Nah, pada saat les olahraga, salah satu siswa dia datang ke lapangan olahraga, itu sudah tidak tepat waktu, dia terlambat. Kemudian gurunya menyuruh dia untuk push up selama 5 kali. Kenapa disebut konsekuensi? Karena sudah ada keyakinan, sudah ada kesepakatan yang dibangun sebelumnya. Anak dia tidak merasa berkecil hati, dia akan terima karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Maka disebut konsekuensi. Sepakat. Dia tidak memperdebatkan itu karena dia tahu bahwa apa yang dibuat sudah di luar ketentuan, keyakinan kelasnya. Maka dia lakukan dengan terus tanpa beban. Dia tahu dia salah. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian restitusi. Ya. Amal proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang gusang tadi ya.
Oke, atau disederhanakan sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini nanti kita akan mempelajari dengan segitiga restitusi sebenarnya. Ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kemudian yang kedua adalah validasi masalah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada pernah menangani sebuah kasus di kelas. Jadi anak ini si sastri yang di kelas 8B ya, 8B ya. Jadi dia ini beradu mulut dan bahkan dia sambil bentak-bentak temannya karena dia salah menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian karena dia salah, temannya lain menertawakan dia. Dia ribut, dia marah temannya dan dia dorong temannya hingga jatuh. Peran saya saat itu, saya tidak langsung mengadili. Saya tidak langsung menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi cara saya memanggil mereka setelah saya katakan ini. Pada saat saya silakan siapa? Sastri. Sastri, silakan Sastri boleh ambil tempat duduk yang sebelah sudut sini. Tidak apa-apa. Agar pelajaran berjalan dengan yang kita harapkan sesuai dengan tujuan kita. Ini biasa-biasa saja, ini biasa terjadi di mana-mana. Itulah kita, karena kita berbeda. Tapi setelah les, saya panggil mereka, saya merekam video. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Saya tanya, apakah dengan engkau memarah dan membentak temanmu itu adalah hal yang baik yang kau lakukan? Dia jawab, tidak Pak. Tapi saya merasa sakit hati dengan apa yang dia buat. Dia membuat saya malu di hadapan teman-teman. Maka saya respons melakukan itu. Terus saya tanya lebih lanjut, apakah kau nyaman ketika teman-teman lain merasa terganggu ketika engkau berespon seperti itu? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu dia katakan, tentu tidak nyaman Pak. Terus, apakah ada cara lain? Saya katakan, tidak ada cara lain Pak. Saya harus melakukan itu supaya saya puas pada saat itu. Pada saat menstabilkan identitas ini, ternyata dia punya kebutuhan apa? Kebutuhan dihargai, dihormati. Ketika kebutuhan itu tidak dipenuhi, tidak salah secara manusiawi, dia merontak dan dia memarah temannya itu karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Saya katakan begini. Pada saat itu tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada saat yang kedua, itu adalah validasi masalah. Saya katakan begini, Sastri, kamu tahu, dulu saya, bapak dulu pernah alami hal yang sama seperti itu. Sebagai manusia, itu hal yang wajar-wajar saja. Nobody's perfect. Itu yang disebut dengan validasi masalah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Siapapun akan merasa malu ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Katakan itu kalimat-kalimat penunjuknya. Nanti kan saya share dia punya file-nya, nanti teman-teman bisa melihat. Kemudian pada tahap terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Dari tadi validasi masalah, menanyakan keyakinan. Saya tanya, Sastri, kan kita sudah punya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Sastri sudah anggap langgar? Ya Pak, saya tahu Pak. Saya sudah melanggar pada keyakinan tentang apa? Dia jawab, dia sendiri menjawab, karena memang sudah pernah dibuat keyakinan kelas bersama, menghargai sesama. Oh iya Pak, itu Pak. Apakah menghargai dan tidak menghargai sesama itu hal yang baik? Tidak Pak, tidak baik Pak. Dan dia sendiri menjawab, saya akan berubah cara saya bagaimana berharap dengan orang lain dengan cara yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya di kemudian hari anaknya berubah. Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan
membayar sejumlah uang misalnya, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf misalnya. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan. Nah, yang tadi saya maksud dengan tahapan-tahapan restitusi tadi, itu adalah tahapan perbaikan diri, sampai pada menanyakan keyakinan. Itu perbaikan diri. Sampai pada akhirnya tadi si sastri mengaku bahwa dia salah dan tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, dari doktrin William Grissom. Karena dia sadar akan kebutuhan dirinya saat itu. Dia lebih cenderung untuk melihat dirinya, tidak melihat orang lain. Karena dia sadar dengan kebutuhan saat itu. Kemudian yang ketiga, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Hal ini akan sangat membantu ketika baru melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, atau sama. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid. Kan kita tahu definisi refleksi juga lebih kepada diri, menanyakan diri sendiri. Apa kelebihan, apa kekuatan dari dalam diri sendiri. Oke. Tadi omong tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke. Bertahan hidup bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertambah misalnya. Sisi kontrol guru, ada berguru, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Penghukum, kita bisa lihat bersama. Orang yang menjalankan proses hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membuka sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan proses hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau atas. Jadi mengintimidasi, dia sifatnya mengancam. Jangan sampai saya sendiri pernah mengalami seperti ini. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Semua kita di sini. Sepakat itu. Oke, nanti semoga bisa siap nanti kita sama-sama. Sebagai dia sudah bersistem, dia sebagai alat untuk meloloskan apa yang diinginkan oleh guru. Jadi tidak ada kebebasan di sana, yang hukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Aduh, saya tidak apa ya? Ternyata gurunya tidak tahu dia punya kebutuhan dasar. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bayangkan kata-kata seperti itu. Saya pernah begini jelas. Kasihan orang tua kamu susah-susah di rumah. Mereka kerjanya banting tulang, panas terik matahari. Ternyata itu disebut sebagai ini. Mereka semua tua ya. Itu
guru harus berusaha. Sebagai teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya situ, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Seolah-olah ketika misalnya dia berhadapan dengan orang lain, tidak akan bekerja efektif itu. Hanya kepada guru tertentu saja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Hal negatif dari posisi teman orang, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Oke. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya, misalnya saja tadi, ketika saya tadi dengan murid yang sama, saya tidak mengindahkan keinginannya. Dia sudah merasa kecewa. Kenapa? Karena yang terjadi selama ini adalah saya mengontrol murid saya mengontrol dia, apa saya mau dia, baik-baik saja lah. Tapi ketika suatu saat saya tidak mengindahkan itu, dia pasti akan kecewa. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau ya itu berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada Peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dengan menggunakan, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau kondisinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Anak itu akan merasa jenuh ketika dia masih terus. Dia akan jenuh. Dia berbuat A, dia melakukan kesalahan yang A. Oh, saya punya catatan kemarin, waktunya begini-begini. Besok dia melakukan hal yang lain, catatannya begini, dan seterusnya. Z sampai pada hal-hal lain, bahkan misalnya hal-hal yang sangat pribadi. Sebagai manajer, posisi para guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru hadir agar siswa dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Di situ. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah segitiga distribusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi masalah, dan sampai pada menanyakan keyakinan. Tapi pada diskusi ini, itu tentu sudah ada keyakinan sebelumnya. Ada membuat kesepakatan keyakinan sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada masalah sensasi. Pertanyaan yang muncul misalnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan. Apa yang kamu yakini bisa memperbaikinya, Pak? Artinya besok-besok kamu tidak melakukan lagi. Apakah kamu yakin? Oke. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Jika ada perbaikan, jika dia berubah sikap, maka tentu yang diharapkan di situ adalah dia sadar dari dirinya bahwa ini berubah untuk tidak melakukan lagi, karena yang dia lakukan itu merugikan orang lain, atau melanggar kesepakatan yang disepakati bersama. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Dia tidak melakukan perilaku. Kalau sebagai pemantau tadi, dia mengatur perilaku seorang. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Atas dasar apa? Keyakinan yang pernah disepakati sebelumnya. Dalam keyakinan kelas, mungkin tidak pernah kita buat. Kalau yang umumnya itu sudah pernah kita buat. Itu ada bagian kampak KBG yang kita jelaskan contohnya. Ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku. Misalnya di situ terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memberikan barang milik orang lain,
kemudian berbagi, oh terlihat si Jessica dia berbagi atau terlihat senantiasa berbuat baik. Berbuat baik. Berperilaku tersenyum ramah. Tampak dalam perilaku yang dia tunjukkan dengan sesama rekan. Kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, dan seterusnya. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ketika dalam kelas pasti yang dibutuhkan dalam keadaan yang tenang, posisi duduk ataupun dalam diskusi kelompok yang tenang. Nah, itu yang disebut dengan tampak seperti tabelier yang di kelas. Mungkin teman-teman belum mempraktikkan ini sebagai referensi. Nanti akan bisa saya bagikan ke teman-teman. Ya. T, ya, tabel T. Mungkin tidak jelas tabel T yang mana. Tabel T isinya maksudnya garis tengah ini dengan bagian atas ini. Nah, itu yang disebut. Hanya karena tidak ditebalkan itu di sini. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya aturan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat misalnya datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering hari terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru dan seterusnya. Itu dari rasa hormat, kemudian bekerja dan seterusnya. Nah, itulah gambaran-gambaran tabel T dalam bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi tiga restitusi sudah saya jelaskan tadi, ya, saya sudah jelaskan. Ya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan tiga restitusi dalam menyelesaikan melalui tiga tahapan itu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu saja tujuannya dari segitiga restitusi tadi. Baik, sudah sampai pada akhir, teman-teman. Saya pikir itu saja presentasi saya hari ini. Dari tempat ini saya mohon maaf apabila ada begitu banyak kekeliruan yang disampaikan. Saya beri kesempatan 3 teman-teman untuk saling share. Baik, dari saya Maria. Ada beberapa hal poin penting yang dijelaskan oleh Parian tadi menyangkut ke 5 sisi positif apa? 5 posisi kontrol guru, 9 kebutuhan manusia, dengan berapa tadi kebutuhan manusia? 5 kebutuhan manusia ya. Dengan manajer yang saya terkesima di sini tadi, dengan penjelasan terakhir manajer kita sebagai guru itu harus memilih posisi kontrol sebagai guru itu manajer. Sementara kenyataan yang kita lakukan selama ini, justru saya sering mungkin poin pertama penghukum membuat rasa bersalah teman, saya sudah pernah lakukan dalam kegiatan proses pembelajaran atau sebagai wali kelas. Tetapi di sini tadi yang perlu saya kaji ulang tentang pembuatan kesepakatan kelas dengan menggunakan 2 metode, yaitu tabel T dan tabel Y. Karena apa ya? Untuk pembuatan kesepakatan kelas ini, jujur saja saya sudah menerapkan ini di 3 kelas 8A sampai kelas 8C. Tetapi nyatanya dalam pembuatan kesepakatan ini, karena saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus memiliki sisi kontrol itu sebagai manajer. Saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi masalahnya di sini, persoalannya, mungkin karena saya tidak tahu kebutuhan peserta didik saya, tetapi persoalannya adalah banyak siswa yang melanggar keyakinan yang sudah diyakini bersama. Ya, melanggar. Terus kemarin itu kalau melanggar harus diberikan suatu pembinaan atau refleksi khusus terhadap siswa yang bersangkutan. Tetapi nyatanya setelah diberikan dorongan atau motivasi masih melanggar. Dari hal yang saya atau kasus yang saya temukan ini, Pak, mungkin Pak yang sebagai
guru penggerak di angkatan ke-10 ini punya ide kreatif untuk bagaimana cara mengubah mindset siswa dengan menggunakan dua variabel tadi tabel Y dan tabel T. Dalam lebih khusus, kita fokus pada membuat kesepakatan kelas supaya mereka dalam kesepakatan yang mereka buat itu harus betul-betul mereka terapkan dalam kelas, tidak melanggar. Itu maksudnya. Saya kembali kepada Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Cukup catatan. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya. Kemudian ada kebutuhan ekstrinsik dan intrinsik. Kalau kebutuhan intrinsik itu kan kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi hampir sebagian orang, itu juga dengan ekstrinsik. Maksudnya kenyamanan, merasa dicintai, merasa disayangi, merasa diperhatikan. Nah, itu masuk dalam dua kategori itu. Kemudian internal, memang setiap siswa itu kan berbeda. Dari latar belakangnya, kemudian dari gayanya masing-masing, gaya belajar dan sebagainya, itu berbeda. Memang kita sebagai guru ditantang untuk betul-betul memahami kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini perlu dimasukkan di sini? Karena mungkin dari setiap kebutuhan ini, memang saya juga belum mempraktikkan ini di kelas. Sebagai guru, sejauh mana, sejauh mana kita melihat setiap kebutuhan dasar siswa atau peserta di kelas. Ini yang perlu dipelajari. Ini modul ini yang saya pelajari. Sepertinya ada modul lagi yang lebih lengkap tentang mempelajari ini. Tetapi begini Pak Oman, benar, meskipun sudah melakukan pendekatan, refleksi, berkali-kali anak itu tetap melakukan hal yang sama, bahkan tidak sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, mungkin coba Pak Oman, nanti selain nanti Bu Rosli bisa memberikan tambahan, coba Pak Oman melakukan yang saya sebut dari segitiga restitusi. Nanti saya tunjukkan itu videonya, ada videonya. Jadi tahapannya yang pertama tadi menstabilkan identitas. Apakah yang dilakukan, kebutuhan mana yang kurang di dia? Apakah karena dia kurang diperhatikan dalam penguasaannya? Apakah karena kebebasannya tidak diperhatikan dengan definisinya, kesenangannya, ataupun dalam hal bertahan hidup? Ketika itu bisa ditemukan, diketahui, oh ini kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dia sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan itu, dia melakukan hal yang serupa, yaitu melanggar keyakinan kelas atau tidak memenuhi keyakinan kelas. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Coba buat saja, coba buat saja. Tidak perlu direkam. Yang pertama identitas sampai pada keyakinan kelas, kemudian validasi masalah dan menstabilkan identitas dilakukan. 3 tahapan itu. Coba segitiga restitusi. Coba itu dilakukan Bapak. Saya yakin ketika itu dilakukan segitiga restitusi itu, saya yakin. Kenapa? Karena anak melakukan pendekatan secara personal. Tanya langsung. Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan penuntut. Nanti saya akan save itu pertanyaan-pertanyaan penuntut. Nah, baik. Terkait tadi ada tabel Y dan tabel T. Kalau tabel Y tadi itu ada terdengar, ada terlihat, dan ada berperilaku, itu baik. Mereka sendiri yang merancang itu. Tadi saya sudah buat di kelas itu. Kemudian di tabel T tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Memang ini menjadi pekerjaan rumah Pak. Membutuhkan pemahaman yang sangat kritis untuk melihat kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Hampir sebagian anak itu punya masalah dari lingkungan keluarga. Secara kelihatan kita bisa melihat di sekolah bahwa anak ini masalahnya begini. Coba kalau misalnya segitiga restitusi tidak berhasil dilakukan, mungkin ada yang lebih di atas itu berkomunikasi langsung dengan orang tua. Terima kasih kepada kalian yang sudah
memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga karena sudah menjelaskan kembali tentang budaya positif. Jadi begini, dalam penerapan budaya positif, disiplin positif itu yang sebenarnya kehadiran restitusi itu sangat penting sekali dalam budaya positif, di mana dalam restitusi ini dia sebenarnya untuk meminimalisir segala macam bentuk posisi kontrol guru seperti penghukum, terus membuat orang merasa bersalah, memantau dan lain sebagainya tadi dengan konsekuensi tadi, sehingga pada saat penerapan keyakinan kelas yang sebenarnya ketika peserta didik tidak konsisten, maka yang perlu dilakukan bukan hanya sekedar dengan pemberian motivasi atau dorongan, tapi kita juga perlu memberikan yang namanya restitusi. Ingat, dalam budaya positif itu tidak direkomendasikan yang namanya menghukum atau kita memberikan konsekuensi atau membuat orang merasa bersalah. Tapi yang direkomendasikan di sini adalah restitusi. Jadi dalam restitusi, minta maaf, kemarin saya pada saat observasi PMM itu saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya sudah praktekkan, saya sering praktekkan yang namanya restitusi ini. Dan restitusi ini dia bisa meminimalisir kesalahan atau masalah peserta didik. Selain konseling yang saya lakukan, saya juga melakukan restitusi. Jadi di sini ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas atau melanggar aturan sekolah atau dia sedang bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menerapkan restitusi atau memberikan restitusi terhadap peserta didik. Restitusi itu bagaimana guru itu membawa peserta didik kepada sebuah pemahaman akan dirinya ketika dia sedang bermasalah. Di sini peserta didik diarahkan untuk bisa mengeksplorasikan masalah yang sedang dialami. Setelah dia mengeksplorasi, dia bisa mengetahui apa dampak dari masalahnya, terus akibatnya, sehingga dari situ dia bisa mencari solusi akan masalahnya, dan dia akan terbebas dari masalah. Misalnya anak yang sering terlambat atau anak yang sering melakukan kehebohan, kegaduhan dalam kelas. Kita jangan langsung mengejudge bahwa anak ini memang nakal, tapi cobalah kita terapkan dengan yang namanya restitusi. Dan segala macam perilaku dari siapapun, peserta didik maupun kita sebagai bapak dan ibu guru, itu didasari atas kebutuhan dasar manusia tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Parian. Jadi itu saja tambahan dari saya, Pak Okan. Mungkin kalau misalnya ada peserta didik yang kurang menerapkan atau tidak konsisten, maka perlu dilakukan dengan yang namanya restitusi. Kita bisa menyadarkan peserta didik itu akan kesalahannya. Dari situ dia bisa mengetahui penyebabnya, kita bisa mengetahui penyebabnya karena dia sudah mengeksplorasikannya, terus akibat, dan hingga pada akhirnya dia bisa bertanggung jawab akan masalahnya dengan mencari solusi. Jadi itulah kehadiran restitusi dalam budaya positif ini untuk meminimalisir semua tindakan-tindakan yang indisiplinnya. Jadi itu saja tambahan dari saya, Parian. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Okan dan luar biasa. Ya, sepertinya tidak hanya kata dari sini tidak tanyakan, kata-kata yang sulit tadi mungkin seperti yang saya gambarkan itu ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, di situ ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Seperti yang saya jabarkan tadi pada masalah sukses tadi, itu ada pertanyaan-pertanyaan benar-benar. Kira-kira posisi kontrol yang dialami selama ini lebih condong kemana? Mungkin kita bisa berefleksi saat ini. Lebih condong kemana? Mungkin Ibu An bisa menyampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya ke posisi kontrol, saya mau berbagi pengalaman juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ovan dengan Ibu Rosli. Menurut saya, salah satu kendala ya, seperti yang saya isi di PNL kemarin, kendala yang sering terjadi di kelas. Kenapa anak-anak itu sering melanggar kesepakatan kelas? Menurut saya, salah satunya itu kurang terbuka dari anak-anak. Ya, misalnya, anak itu telah masuk kelas, ya.
kita tanya alasan kenapa dia terlambat, tapi mungkin dia jawab A, tapi yang terjadi itu B. Ya, kurang terbuka dari peserta didik itu sendiri, sehingga kita sulit menemukan kebutuhan yang ingin dia penuhi saat itu, sehingga terjadinya banyak sekali pelanggaran. Seperti yang dikatakan sama Ibu Rusli tadi, hanya meminimalisir, ya, artinya bukan mencegah 100% terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Menurut saya salah satu poin yang penting itu semua permasalahan itu kurang terbuka dari peserta didik itu sendiri, sehingga kita salah juga melakukan restitusi segitiga restitusi. Ya. Terus yang kedua, posisi kontrol. Menurut saya dari kelima posisi kontrol yang sudah kita bahas tadi, hampir semua ya menurut saya. Tetapi kalau saya lihat posisi kontrol sebagai teman di situ, kalau menurut saya pribadi, ya, saya jarang melakukan posisi kontrol seperti itu. Saya berada di dalam posisi kontrol sebagai teman. Kalau hukum, ya, yang membuat rasa bersalah itu seperti yang dikatakan sama pemateri Maria tadi, kalian tidak ingatkah dengan orang tua kalian? Saya sering melakukan itu, ya, saya sering ya. Tapi kalau sebagai teman saya rasa itu, kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman itu, saya rasa ya itu membunuh masa depan anak-anak. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Iwan. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kontribusi dari teman-teman, kesediaan waktunya, ide-idenya, pandangan-pandangan kritisnya tentang kegiatan saya hari ini. Saya mengajak kalau teman-teman yang belum ambil bagian dalam kegiatan yang direncanakan pemerintah, salah satunya guru penggerak, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian. Ada begitu banyak hal yang akan kita dapat di sana. Awal-awalnya saya iming-imingnya, saya bagaimana nanti? Tapi ketika sudah ada di dalamnya, dengan sendirinya, rasanya memang ingin belajar terus. Dan sudah dialami oleh Rusli, dan saya pikir kita semua orang yang mau belajar dan siap untuk menemukan hal-hal baru untuk peningkatan kompetensi ke depannya. Untuk itu, dari tempat ini sekali lagi saya minta maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada banyak hal yang keliru, salah dalam menyampaikan, ataupun teman-teman sulit memahami ataupun hal-hal lain. Untuk itu saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kalian? Senang dan apa? Bahagia. Kenapa senang, kenapa bahagia? Karena melihat teman tersenyum, ya. Tersenyum ungkapan kebahagiaan. Oke, baik. Semangat ya. Tepuk tangan. Baik. Hari ini, ya, Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal yang baru. Kali lalu kita sudah membuat peraturan ke kelas. Masih ingat peraturan kelasnya? Apa yang kita buat kemarin itu sudah baik ada. Tetapi saya sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai wali kelasnya kalian di sini, ya, ingin merubah peraturan itu menjadi keyakinan ke. Pernahkah kalian mengingat mendengar sebutan keyakinan kelas? Pernah? Baik. Saya mau tanya. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Oke. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan kelas merupakan salah satu perimbulan terhadap kesadaran kita.
yang bersifat universal dan ia menggunakan kata-kata yang positif. Oke, keyakinan. Baik, tepuk tangan untuk saya. Keyakinan kelas itu sifatnya universal dan selalu menggunakan hal-hal yang positif. Keyakinan kelas itu menurut dia sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang dan sifatnya selalu muncul hal-hal yang positif. Itulah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana dengan aturan kelas yang kalian? Oke, Sumantri silakan. Peraturan itu bersifat mengikat dan mengharuskan seorang untuk melakukan sesuatu dan menggunakan kata-kata yang negatif. Ya, peraturan yang sudah kita buat itu sudah baik adanya. Tapi nanti tugas kita sekarang itu kita rubah dia ke dalam bentuk keyakinan. Sepakat ini? Sepakat? Baik. Saya mau tanya dulu. Masih ingatkah kamu dengan peraturan yang pernah kita buat? Misalnya? Ya. Jangan buang sampah sembarang. Dan keyakinannya buang sampah pada tempatnya. Oke. Saya sudah bisa menganalisis itu ya. Oke. Apa nilai kebajikannya? Nilai kebaikannya apa? Kalau buang sampah pada tempat itu apa? Apa nilai kebaikannya? Nilai kebaikannya apa? Agar tidak terjadi pencemaran. Tidak terjadi pencemaran. Apa lagi? Untuk kesehatan juga. Iya. Untuk kesehatan. Tepuk tangan untuk satu. Baik. Satu hal lagi. Saya mau tanya kalian terkait peraturan dengan keyakinan. Baik. Pernahkah kamu mengingat bahwa memakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Untuk apa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Kemudian menggunakan masker itu nilai kebaikan itu apa? Untuk kesehatan. Pernahkah kalian berpikir bahwa selama ini menggunakan helm itu agar lolos dari dari sanksi polisi? Pernah berpikir seperti itu? Pernah. Tapi apakah kamu juga pernah berpikir bahwa mengenakan helm pada saat mengendarai sepeda motor itu untuk apa? Untuk keselamatan. Seperti itu? Karena ada. Itulah yang disebutkan dengan apa? Keyakinan. Itu yang disebut dengan keyakinan. Bahwa kita yakin bahwa mengenakan helm pada saat berkendara itu untuk sesuatu apa? Hal keselamatan. Bukan semata-mata karena kita takut ditilang oleh polisi. Anak-anak yang saya kasih, kita sekarang punya waktu yang cukup untuk masing-masing siswa. Silahkan dalam kertas kecil, saya akan bagikan kertas kecilnya. Silakan ada juga Pak, silakan boleh lebih, ya. Oke, boleh lebih. Silakan. Nanti silakan tulis dalam kertas kecil ini dari peraturan yang sudah dibuat kita rubah ke dalam keyakinan. Silakan ditulis. Tuliskan. Saya minta bantuan si miskin, kamu silakan bantu saya untuk pegang ini dulu. Sekarang saatnya anak-anak membuat menulis, dan itu akan dijadikan sebuah apa? Keyakinan kelas. Sudah? Silakan. Bisa ambil sebagian dari sini. Oke, berarti boleh.
Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah? Belum? Ya, silakan dibuat. Saya sangat yakin anak-anak punya pemikiran baik. Baik, sekarang bagi yang sudah, silakan maju dan tempelkan sejumlah pendapatnya ke kertas yang sudah disediakan. Ayo silakan maju, silakan tempel di sini. Masing-masing kita tempel yang rapi. Atas saja. Tempel. Oke, lagi. Berurutan, rapi. Silakan. Oke, yang rapi ya, Oke. Sudah semuanya? Baik ya. Tadi kalian sudah menempelkan keyakinan kelas kalian yang kamu tulis. Sekarang kita lanjut lagi. Kita membuat ada tabel T dan tabel Y. Masih berkaitan dengan keyakinan Nah, saatnya sekarang Pak Guru akan menempelkan kertas yang sama. Dan sekarang saya minta Sumarti untuk bagikan kertas ini ke teman-teman. Nah, anak-anak, pada tabel Y ada yang disebut dengan terlihat, kemudian ada yang disebut dengan terdengar, ada yang disebut dengan apa? Berperilaku. Bisa dipahami? Berperilaku. Nah, berperilaku artinya sesuatu yang kamu tunjukkan, kamu lakukan, kamu aksikan, kamu aksi lakukan. Kemudian yang berkaitan dengan terdengar, kamu menyebut sesuatu dan didengar oleh orang lain. Hal-hal yang sifatnya apa? Positif. Silakan sekarang teman-teman menulis setelah tabel Y. Nanti anak-anak dipersilakan untuk berapa ya? Atau membuat tabel T yang tadi ya. Jadi apa tadi? Masih ingat? Apa tadi? Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti apa yang diharapkan. Hal-hal yang positif dan tidak tampak seperti hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ada dua tadi, tabel Y dan tabel T. Silakan anak-anak untuk membuat itu dan nanti akan ditempelkan di sini. Dari peraturan kelas yang sudah pernah kita buat. Silakan.
Silakan. Silakan. Oke. Kasih ruang, jangan terlalu jarak. Kasih ruang, semakin agak sana. Terbalik, semakin. Jangan terbalik. Oke. Terbalik, jangan terbalik itu. Bagus. Ya, tersenyum. Ya, ya. Oke. Baik. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kita masuk ke tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalian boleh keluar dua-duanya. Silakan anak-anak. Ini masih tersisa kertas. Boleh dua-duanya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Oke. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Silakan. Jangan lupa. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Silakan. KBP tadi menyatakan tentang apa? Ada? Kemudian kalau tabelnya tadi apa? Kita sudah melakukan. Saya minta perwakilan tiga orang. Yang pertama Rizky maju, Rizky, kemudian Satri dan Sumantri. Silakan maju. Kalian bertiga. Keyakinan kelas 8A. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa membantu. Yang ketiga, saling peduli satu dengan yang lain. Oke, lagi yang lain. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Tepuk tangan untuk Sumantri. Tabel D terdengar. Yang pertama, kita bisa selesaikan bersama. Kedua, tetap semangat. Ketiga, saya bantu. Dan yang keempat, kita bisa selesaikan bersama. Berikutnya, Terlihat. Pertama, berbagi. Kedua, berempati dengan teman. Ketiga, mendengar sesama. Oke. Sekarang yang berikutnya apa? Berperilaku. Ya, berperilaku. Berperilaku yang pertama tersenyum. Kedua, memberi selamat. Ya. Yang ketiga, memberi salam hormat berupa jabat tangan. Dan yang keempat, memberi kesempatan. Memberi kesempatan kepada teman yang tepuk tangan. Ya. Tadi yang tadi. Kalau jika datang tepat waktu, kalau tidak tampak sepertinya sering datang terlambat. Ya. Kalau menyapa teman berarti tidak tampak sepertinya tak acuh terhadap teman dan guru. Yang ketiga, tekun belajar dan menyimak guru berarti tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru. Ya. Yang terakhir kerja kelompok Ya. tidak tampak sepertinya Ya. Tidak tampak sepertinya kerja secara perorangan atau mengucilkan yang lain. yang Oke. terakhir saling membantu tidak tampak sepertinya memikirkan diri sendiri atau ego. Memikirkan diri sendiri atau ego. Nah, anak-anak sekalian, untuk tabel T ini, mana yang kita harapkan? Apakah yang tidak tampak seperti atau yang tampak seperti? Yang tampak seperti. Luar biasa. Saya bangga, kita sudah melalui tahapan ini. Inilah keyakinan kelas yang harus kita buat. Bismillah. Luar biasa. Baik, anak-anak, program yang akan kita jalankan untuk hari-hari selanjutnya. Apa tujuan ini dibuat? Ya Pak, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ada banyak hal positif yang kita bangun bersama. Dan tadi kita lihat semua hal positif
kita tulis di depan. Itu adalah ide dan gagasan kali. Apalagi apa sih tujuan? Saya Pak Dari. Oke. Untuk selalu membaca buku apa? Selalu berubah kebiasaan. Tepuk tangan. Boom boom yes. Boom boom yes. Yes. Lagi tadi itu apa? Supaya ada kesadaran dari dalam diri. Tapi yang disebut dengan apa? Kebajikan. Itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Harapan saya, semoga keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kita bersama dan keyakinan dari dalam diri kita masing-masing. Bisa disepakati? Nanti setelah ini kita boleh isi daftar hati. Nanti kalian akan merancang daftar hatinya setelah nanti kita keluar dari kelas. Kamu sudah tadi mengikuti kegiatan ini. Tepuk tangan untuk kita.